Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 296 HJARY. Iya. Chen Jun memberi hormat, lalu menoleh untuk melihat Wan Weiyun, dan berkata dengan dingin, yang berdiri di depanmu adalah kepala Lu Shaojing Lu. Tubuh Wan Weiyun bergetar tiba-tiba, dia merasakan 5 guntur, otaknya kosong, berdengung, dan dia duduk di tanah, kakinya gemetar tanpa henti. Kamu bahkan tidak mengenalku, jadi kamu berani menggunakan namaku untuk menunjukkan kekuatan dan martabatmu. Lu Shaozong mencibir, aku sudah lama mendengar bahwa ayahmu Wan Siling memiliki andil dalam keterampilan medis tetapi tidak memiliki etika medis dan pencatutan. Aku telah setengah dipercaya. Sekarang, melihat jenis anak yang dia ajarkan padaku, aku sangat percaya. Saat ini, mobil unit polisi khusus dengan cepat berhenti di pinggir jalan, dan puluhan polisi khusus bersenjata lengkap menyerbu. Jangan bergerak. Sekelompok polisi khusus segera menodongkan senjatanya ke arah Lu Shaojing, Lin Yu, Hong Nosetu dan Wan Weiyun yang berada di tengah lapangan. Karena mereka tidak tahu siapa yang akan ditangkap, mereka hanya bisa mengendalikan sementara semua orang. Wan Weiyun tersenyum melihat ini dan buru-buru berkata, Zhen tua, selamatkan aku, selamatkan aku. Dia tahu bahwa selama dia tidak dibawa pergi oleh militer, masih ada ruang untuk bermanuver, paman dan ayahnya bisa beroperasi dan bekerja naik turun untuk mengeluarkannya. Tetapi jika dia dibawa pergi oleh Lu Shaojing, berdasarkan apa yang baru saja dia katakan, Lu Shaojing tidak akan pernah memberinya buah yang baik. Jadi selama Kapten Zhen bersedia membantunya, semuanya mudah dikatakan. Untuk diam. Pemimpin itu berteriak padanya, bergegas ke pria dengan alis tebal, dan berkata dengan cemas, Kapten Zhen, siapa preman itu? Apakah kamu masih harus bertanya? Apa kamu tidak mendengar apa yang dia panggil barusan? Itu dia. Pria dengan alis tebal itu segera mengarahkan jarinya ke arah Wan Weiyun, Hong Nosetu dan lainnya, dan berkata dengan dingin, ada beberapa dari mereka, semuanya. Dia tidak bodoh. Apa status kepala Departemen Quartermaster? Eksistensi yang ingin dia hormati, dan jika dia memberikan kata-kata kepada bosnya, dia harus menyelesaikan permainan. Jadi dia hanya bisa memilih untuk berpaling ke sisi lain, toh Wan Jia hanya Hang lagi, dan itu tidak ada bandingannya dengan yang lain. Apa? Wan Weiyun membanting tubuhnya ketika dia mendengar ini, tanpa darah di wajahnya, dan menunjuk ke pria alis tebal dengan ngeri, Zhen tua, kamu mengambil rumah kami. Kamu tutup mulut, Wan Weiyun, aku hampir jatuh cinta padamu. Aku bersalah pada orang baik. Sungguh dokter yang baik Tuan He, kamu kian sitang akan memfitnah orang lain, apakah hati nuranimu dimakan oleh anjing? Pria dengan alis tebal itu segera memotongnya dengan suara marah, berpura-pura dipenuhi dengan amarah yang benar dan mengutuk Wan Weiyun. Lin Yu tidak bisa menahan senyum ketika dia mendengar ini. Dia mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Kapten Zhen, bukankah kamu baru saja mengatakan kamu ingin membunuh kami? Salah paham, Tuan He. Aku tersihir oleh penjahat ini. Pria berkulit tebal itu buru-buru berkata sambil tersenyum. Lalu kami memukulmu sekarang. Oh, Tuan He, apa yang Anda katakan salah, sungguh perkelahian, pembimbing. Kakak tertua yang menginstruksikan anak buah saya. Pria dengan alis tebal itu segera membungkuk untuk menyenangkan dan tersenyum, dan mengacungkan jempol, kakak benar-benar baik. Saya harus meminta Anda untuk pergi ke biro kami untuk membantu kami membimbing polisi kriminal di bawah. Bagus. Li Zhensheng mencibir dan meremas tinjunya, diam-diam mengagumi pria dengan alis tebal ini bahwa dia benar-benar bertemu dengan kaca depan.
Lin Yu melihat bahwa pria dengan alis tebal itu berinisiatif untuk menunjukkan keadaannya baik-baik saja, jadi dia tidak banyak bicara. Lu Shaojing menatap pria dengan alis tebal itu dengan dingin, dan berkata dengan dingin, "Anda membantu kami membawa orang-orang ini kembali ke tempat tinggal, saya dapat mempertimbangkan untuk tidak memedulikan Anda." "Oke, terima kasih Direktur Lu, terima kasih Direktur Lu." Begitu pria dengan alis tebal mendengar ini, dia buru-buru mengangguk dan setuju, dan petugas polisi khusus itu menginstruksikan, "Pernahkah Anda mendengar saudara-saudara? Saya tidak ingin menangkap mereka." Sekelompok polisi khusus segera bergegas memborgol Hidung Merah dan lainnya serta mengantar mereka ke dalam mobil. Tetapi ketika mereka hendak menangkap Wan Weiyun tiba-tiba berdiri, melawan dengan marah, dan berteriak, "Kamu sialan, Lao Su. Lao Su tidak melanggar hukum. Itu He Jiarong. He Jiarong." Jelas, setelah pukulan berulang kali, Wan Weiyun telah runtuh dalam semangatnya. "Jika saya berubah menjadi orang lain, saya mungkin tidak dapat menahannya sejak lama. Saya mencoba menghitung Lin Yu lagi dan lagi, tetapi dia menembak dirinya sendiri di kaki lagi dan lagi, menghancurkan reputasi Qian Zitang dan putranya. Half-Life mendobrak masuk, dan sekarang, bahkan calon pemimpin kedua dari keluarga Wan, dia menerobos masuk. Dia tidak bisa memahaminya, benar-benar tidak tahu apa itu He Jiarong. Mengapa ini sangat ajaib? Hanya butuh 2 bulan untuk datang ke ibu kota, dan cabang kedua keluarga Wan, salah satu dari 2 keluarga besar di ibu kota, memasuki kondisi keresahan. Anggota SWAT itu tidak terbiasa dengan masalahnya, jadi dia bergegas dengan sprint, dan membanting pistol dengan kedua tangan, dan popor senapan mengenai wajahnya. Wan Weiyun jatuh ke tanah dengan 1 kali jungkir balik, dan kepalanya babak belur, kemudian 2 anggota tim SWAT memborgolnya, berdiri dan menyeretnya ke dalam mobil. "He Jiarong, aku membunuhmu. Aku membunuhmu. Apa-apaan kamu ini?" Wan Weiyun hampir gila, menoleh dan berbalik untuk mengutuk Lin Yu, darah menutupi seluruh wajahnya, tampak menakutkan dan mengerikan. "Oh, kamu tidak bisa hidup sendiri. Wan Jia benar-benar bukan apa-apa. Kudengar putranya juga lumpuh. Dia pantas mendapatkannya. Ini disebut retribusi." Penonton kerumunan tidak bisa membantu tetapi tidak menunjukkan simpati untuk Wan Weiyun, jadi mereka berteriak dan melampiaskan semua kemarahan mereka terhadap Qian Zitang. Lin Yu agak malu melihatnya seperti ini. Dia tahu hari ini, jadi mengapa repot-repot saat itu. Dia tidak pernah berpikir untuk menentang Wan Jia, tapi dia tidak menyangka Wan Jia akan menghantuinya. Dia tahu bahwa meskipun Wan Weiyun ditangkap dan dikirim ke markas militer, Wan Weichen dari keluarga Wan masih ada di sana, kebencian baru dan kebencian lama, dan keluarga Wan tidak akan pernah melepaskannya, jadi selanjutnya dia harus berjuang keras. "Siap, Tuan He, karena kasusnya seperti ini, saya tidak akan mengobatinya. Saya harus kembali secepat mungkin untuk mengetahui bagaimana salep kita mengalir keluar." Setelah Lu Shaojing mengisi Lin Yu dengan tonik di tangannya, dia menepuk pundaknya dan kemudian masuk ke dalam mobil. Chen Jun juga memberi hormat kepada Lin Yu, lalu masuk ke dalam mobil. Ketika mobil polisi pergi, semua penonton juga pergi, mereka tidak lupa untuk datang dan meminta maaf kepada Lin Yu sebelum pergi. Lin Yu juga tidak peduli tentang mereka, mengetahui bahwa mereka juga disihir oleh Wan Weiyun. "Tuan, mulai sekarang di ibu kota, saya khawatir tidak akan ada lagi ribuan gereja." Li Zhensheng menyalin tangannya dan melihat ke arah keberangkatan kendaraan, mengendus dan bergumam. "Siapa tahu?" Lin Yu menyipitkan mata dan menatap langit kelabu. Li Zhensheng benar. Keesokan harinya, Qian Zitang diperintahkan untuk menghentikan bisnis dan memeriksa sendiri serta memperbaiki tanpa batas waktu. Hampir dalam semalam, lebih dari 20 pusat medis atau apotek Qian Zitang di seluruh ibu kota ditutup, dan semuanya ditutup.
Panti jompo atau rumah sakit yang menjalin hubungan kerja sama dengan Wan Siling juga memutuskan hubungan kerja sama dengan Wan Siling hampir pada saat yang sama. Ini juga mengumumkan penghancuran total ribuan gereja perintis yang telah bergema di ibu kota selama lebih dari 20 tahun, dan selamanya jatuh ke depan. Di bawah roda sejarah. Saudaraku, aku tidak punya wajah untuk hidup di dunia tanpa wajah. Di rumah Wan Jia, Wan Siling berlutut di depan Wan Sixun dan menyembunyikan wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Semua yang telah dia kumpulkan selama lebih dari 20 tahun dijarah oleh seorang anak laki-laki berusia 20 tahun, dan keluarganya dihancurkan, cucunya lumpuh, dan putranya ada di militer. Dia benar-benar tidak tahu untuk hidup. Paman kedua, jangan khawatir. Aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan saudara kedua. Wan Wei Chen tidak tahan dengan paman keduanya yang menangis dengan sedih, dan buru-buru membantunya berdiri. Wan Sixun tidak berbicara dari awal sampai akhir, tapi wajahnya muram seperti kertas nasi yang disiram tinta. Butuh waktu lama untuk berbicara perlahan. Wei Chen, gunakan semua hubungan yang bisa kamu gunakan. Aku ingin anak ini mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Ya, Wan Wei Chen mengangguk dengan cepat sebagai jawaban, cahaya dingin berkedip di matanya. Kakak Yan, kenapa kamu di sini lagi? Di Hui Sengtang, Lin Yu melihat bahwa Jiang Yan kembali membawakan sup ayam yang sudah dimasak, dan dengan cepat menyapanya untuk meminumnya. Ini adalah ketiga kalinya secara berturut-turut Jiang Yan datang dalam beberapa hari ini. Karena hari-hari ini tidak sibuk, Jiang Yan akan pulang kerja pada sore hari dan membawakan sup ayam Lin Yu kepadanya. Bukankah ini mengkhawatirkan bahwa seseorang lemah dan muntah darah dan pingsan? Jiang Yan memutar matanya, nadanya dingin, dengan bau cuka yang kuat. Ye Qingmei segera menutup mulutnya dan tertawa saat mendengar ini. Terakhir kali Lin Yu menyelamatkan Li dan hampir menangkap nyawanya, Jiang Yan masih harus mengkhawatirkannya. Dia secara alami harus khawatir tentang itu, suaminya sendiri, tidak bisakah dia merasa buruk? Ini sangat harum, bisakah aku minta mangkuk? Li Zhensheng membungkuk dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Saudara Li, kamu juga harus minum lebih banyak. Ketika seseorang tinggal di rumah orang lain, kamu akan melakukan pekerjaanmu. Jiang Yan bersenandung. Dia bahkan lebih dendam tentang Lin Yu tinggal di rumah Li. Siapa yang tahu Lin Yu dan Li Qianying sendirian di ruangan yang sama, dan apa yang terjadi? Nah, adikku Yan, tidak peduli apa yang aku lakukan di masa depan, aku akan melapor padamu dulu, oke? Lin Yu tahu karakter pencemburu Jiang Yan, dan tersenyum dan menggodanya sebenarnya. Dia tahu bahwa Jiang Yan mengatakan ini karena dia peduli padanya. Menurut Ye Qingmei, Jiang Yan menangis selama 2 malam karena khawatir saat mengetahui tentang muntah darah. Yah, ini adalah sup ayam yang dibuat oleh adikku Yan, sangat enak. Lin Yu memberi Jiang Yan secangkir sambil minum. Jingle bell. Tiba-tiba ponsel Lin Yu berdering. Dia melihat bahwa He Jinqi sedang menelepon, dan dia segera mengangkatnya, dan berkata sambil tersenyum, Jinqi, bagaimana kabarmu? Sangat baik, kakak kedua. He Jinqi masih terlihat seperti senyum hippie, dan kemudian tiba-tiba merendahkan suaranya dan berkata, kakak kedua, kakekku tidak dalam keadaan sehat akhir-akhir ini, bisakah kau membantuku dan melihatnya? Kakekmu sakit, apakah ini serius? Dia sepertinya tidak membutuhkanku ketika dia sakit. Lin Yu berkata sambil terus minum sup ayam. Aku terlihat sangat serius, bahkan tuan keduaku sudah kembali. He Jinqi mendesah pelan. Tuan keduamu sudah kembali. Lin Yu sedikit terkejut. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.